Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TV Mau dengan tema kita peran Persyarikatan Muhammadiyah dalam memajukan Indonesia. Ayanda, tadi kita sudah ulas bagaimana peran-peran dari Persyarikatan Muhammadiyah dari awal hingga saat ini dan bagaimana pandangan Persyarikatan Muhammadiyah ke depan, di masa depan dalam rangka mewujudkan kemajuan bagi Indonesia. Ayanda, kita lihat belakangan Muhammadiyah juga terus aktif selain di tengah pandemi dengan garda MCCC-nya. Muhammadiyah terus aktif dalam rangka ikut serta dalam penanggulangan pandemi COVID-19, dan kita terus berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Dan kita juga menyoroti beberapa persoalan-persoalan di tengah pandemi ini, baik itu persoalan politik yang juga sejak awal menjadi sorotan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Ada persoalan Omnibus Law, rancangan undang-undang cipta kerja, dan belum lagi bagaimana spirit Muhammadiyah sejak beberapa waktu lalu dalam agenda meluruskan kiblat bangsa hingga saat ini mungkin menjadi catatan, dan bagaimana peran kita ke depan untuk memperteguh ikhtiar ini. Ya, jadi Muhammadiyah itu satu aja, di kepribadian Muhammad itu ditulis bahwa kita itu mengindahkan segala hukum yang berlaku. Jadi Muhammadiyah itu tidak akan keluar dari hukum-hukum yang sudah disepakati dalam berbagai hal, termasuk kita menyoroti, mengkritisi hal-hal yang dianggap menyimpang di bangsa ini, sehingga Muhammadiyah itu yang disebut dengan jihad konstitusi pada waktu yang lalu itu. Bagaimana aturan-aturan undang-undang itu diadukan kepada MK dengan judicial review, dan banyak undang-undang yang dibatalkan dan termasuk direvisi karena atas usulan Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu kalau ada hal yang tidak disepakati tidak berbentuk ke gerakan jalanan, enggak ya. Muhammadiyah tetap sebagai sebuah organisasi yang taat hukum, taat azas, taat pada undang-undang. Kita tidak ada sedikit pun untuk melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari hukum, termasuk juga menyatakan ketidaksetujuan dan tidak pendapat terhadap atau berbeda pendapat terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Sebanyak mungkin, sejauh mungkin kita tetap memegang koridor hukum, koridor institusi, dan koridor konstitusi supaya kita ini tertib lah melalui aspek-aspek itu. Dan kita pun umpamanya dengan Omnibus Law itu, undang-undang cipta kerja, kita mengajukan protes terhadap, bukan protes, ada beberapa catatan perbaikan kepada pemerintah maupun pada DPR untuk supaya Omnibus Law itu ditunda atau tidak dulu dijadikan atau disahkan, tetapi dikaji lebih mendalam dengan melibatkan beberapa stakeholder dan orang-orang yang atau lembaga-lembaga yang berkepentingan dengan hal itu. Tetapi kalau itu terus berjalan dan nanti menjadi undang-undang, ya kita nanti kalau masih tidak sesuai dengan harapan kita semua, merugikan kepentingan rakyat dan bangsa, kita akan ajukan ke MK, judicial review. Biasanya kalau Muhammadiyah yang mensponsori, mereka agak serius untuk menanggapinya, dan biasanya karena kita adalah modalnya atau dasarnya untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan Muhammadiyah. Orang-orang Muhammadiyah itu kalaupun jadi apapun bukan kepentingan Muhammadiyah. Apakah jadi menteri, jadi presiden, jadi apapun, kepentingan bangsa yang dihitungkan. Oleh karena itu bagi Muhammadiyah, jadi atau tidak jadi menteri atau ada tidak jadi presiden, no problem. Karena kita ingin mengabdi untuk kepentingan bangsa ini, bukan untuk kepentingan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kan terlalu kecil ya. Kita ini orang-orang Muhammadiyah itu kan orang yang sudah universal etik, orang yang artinya kepentingan yang bersama lah, yang lebih luas dibanding kepentingan kecek-kecek kita. Oleh karena itu sangat naif kalau memang kalau kita punya tokoh hanya untuk kepentingan Muhammadiyah, itu terlalu cetek. Maka kepentingan kita adalah kepentingan bangsa, umat, bahkan untuk seluruh kemanusiaan secara umumnya sedunia. Itu mungkin Ananda ya, berkenan dengan itu. Di samping itu pun kita tetap berbagai aspek pun mengadakan perubahan-perubahan, termasuk juga mengadaptasikan diri dengan perubahan-perubahan itu.
Seperti halnya yang tadi saya sebutkan tadi. Ya. Bagaimana persyaratan tadi juga bisa menyesuaikan diri tentu ya Prof. Nah, terkait dengan berbagai persoalan tadi keumatan yang juga sempat disinggung oleh Presiden Jokowi, bagaimana peran persyaratan untuk kembali meneguhkan kita juga mengusung spirit moderasi Islam wasatiyah ya, Indah. Nah, itu juga ya, kita pertegas bagaimana peran persyaratan ini. Betul. Jadi kalau ada pernyataan yang terlalu agamis, saya kira terlalu paling agamis ya. Memang saya kira jangan begitulah ya, menurut saya. Jangan terlalu agamis, biarkan aja orang itu agamis, tapi agamis yang tadi, agamis yang tidak radikal. Agamis seperti Muhammadiyah yang tadi wasatiyah itu. Kalau wasatiyah itu kan enggak tengahan ya. Jadi tidak radikal, tidak liberal, atau tidak menjadi fundamentalis radikal, tidak juga liberal radikal. Kita ini adalah wakana baina dalik, jadi di tengah-tengah adanya itu. Karena diinginkan oleh Allahnya seperti itu, ya. Umatan wasatan, umat yang pertengahan, dan juga Rasul sebagai contoh dari kita, ya. Jadi syahidan itu adalah contoh, kita itu mencontoh Rasul. Betapa Rasul itu adalah satu pimpinan yang menebarkan Islam yang moderat, Islam yang rahmatan, yang wasaton. Saya kira lebih tepat kalau disebut wasaton, gitu. Lebih daripada kuat ini. Baik, Anda terakhir mungkin harapan dan himbauannya untuk warga Persyaratan, tentunya untuk bagaimana kita ikut serta dalam mewujudkan peran Persyaratan Muhammadiyah dan memajukan tanah air tentunya. Ya, saya kira kita kepada semuanya pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bangsa kita sudah menginjak usia 75 tahun. Walaupun ini belum terlalu tua, tetapi pengalamannya sangat luar biasa. Kita mengevaluasi beberapa hal, kejadian-kejadian yang sangat penting ya, baik tahun 45, 65, 98, dan sampai hari ini pun terjadi kejutan-kejutan. Oleh karena itu bagi kita warga Muhammadiyah tetap stabil, dalam keadaan yang istiqomah, memperjuangkan bangsa ini supaya menjadi bangsa maju. Jangan terbawa arus oleh pikiran-pikiran ideologi lain. Kita adalah idolanya Islam yang berkemajuan, bagaimana bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang makmur ya, yang adil, yang terasa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tidak seperti sekarang yang seperti dinyatakan Pak Safi Ma'arif, 80% tanah dikuasai asing gitu ya, 16% tanah dikuasai oleh konglomerat, sisanya hanya 24% adalah dikuasai oleh pribumi. Saya kira jangan sampai seperti itu. Nanti ke depan keadilan sosial bagi warga, seluruh warga negara Indonesia adalah perlu diperhatikan oleh kita bersama. Dan itu menjadi tantangan bagi Muhammadiyah ke depan. Bagaimana Muhammadiyah memainkan peranan untuk supaya Indonesia ini tetap dalam keadaan yang baik dan maju, juga yang saya sebutkan tadi. Itu mungkin. Baik, Anda terima kasih atas kesempatannya dan serta pemaparannya terkait bagaimana peran Persyaratan Muhammadiyah dalam rangka mewujudkan kemajuan bagi bangsa dan negara. Dan kita lihat bagaimana dari awal, dari lahirnya Muhammadiyah hadir dengan spirit untuk memajukan bangsa, memajukan umat dan bangsa tentunya. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada catatan akhir pekan kali ini. Anda terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa, demikianlah kesempatan kita pada kali ini dalam catatan akhir pekan dengan tema peran Persyaratan Muhammadiyah dalam rangka mewujudkan kemajuan bagi Indonesia. Akhir kata, saya Syam Marsya mengucapkan terima kasih. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.